Hai Muggles, selamat datang di channel Leo Potter. Pada kali ini, kita akan menceritakan alur Squid Game Season 1. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru lainnya. Tanpa basa-basi kita akan langsung mulai. Season 1 dimulai dengan kisah seorang pria yang dipecat dari pekerjaannya sehingga ia menjadi pengangguran. Ia bernama Seong Gi-hun. Pada saat itu, ia memiliki utang yang banyak. Gi-hun mengambil kartu ATM dan mengambil uang untuk berjudi balapan kuda. Pada taruhan yang selanjutnya, ia memenangkannya. Setelah itu, Gi-hun dikejar oleh para penagih utang dan ia menabrak seorang wanita. Gi-hun dengan terpaksa menandatangani surat penyerahan organ dengan tinta alami. Ketika di stasiun, ia bertemu dengan seorang pria yang mengajak Gi-hun bermain dakji untuk mendapatkan 100 ribuan. Jika Gi-hun tidak menang, maka ia akan mendapatkan tamparan. Setelah berkali-kali bermain, ia pun mendapatkan hadiahnya dan diberi suatu kartu yang terdapat nomor telepon. Gi-hun menerima undangan permainan yang ditawarkan pria tadi. Pada malam hari, ia dibawa dengan keadaan tidak sadar menuju lokasi permainan. Semua pemain tersadar dalam suatu ruangan di kasur masing-masing, yang berjumlah 456 pemain. Gi-hun menjadi salah satu pemain dengan nomor terakhir, sedangkan nomor 1 adalah seorang kakek yang memiliki tumor otak. Di situ, juga ada seorang wanita yang ditabrak Gi-hun, yaitu Kang Esai Biao. Datang petugas bertopeng yang memberitahu berbagai informasi. Semua pemain melakukan pendaftaran untuk berpartisipasi dengan adanya 3 pasal aturan yang berlaku. Permainan pertama pun akan dimulai. Di lapangan, Gi-hun mendatangi Sang-woo karena tidak menyangka kalau ia mempunyai utang yang banyak juga. Permainan pertama ini dinamakan lampu merah, lampu hijau, yang dimana mereka akan kalah dan ditembak jika bergerak di tempat pada saat lampu merah. Kejadian yang tak terduga membuat banyak pemain harus gugur karena ketakutan mereka. Gi-hun terus melangkah maju berkat dorongan Sang-woo. Ia juga diselamatkan oleh pemain nomor 199, yaitu Abdul Ali. Mereka pun berhasil melewati rintangan babak pertama. Dari rintangan tadi, lebih dari setengah total pemain terbunuh. Dari tragedi itu, banyak pemain yang ingin keluar dari permainan. Ditunjukkannya total hadiah sementara dari hasil babak pertama. Voting pun diadakan karena pasal 3 yang berisi, jika mayoritas setuju untuk mengakhiri permainan, semua pemain akan dipulangkan. Hasilnya, mereka semua dikirim pulang karena pemain nomor 1 memilih untuk tidak melanjutkan permainan. Setelah balik, Gi-hun melaporkan ke polisi mengenai kejadian yang dialaminya. Akan tetapi, pihak kepolisian tidak percaya dengan apa yang dikatakan Gi-hun. Pada saat itu, ada detektif Wang Junho yang menyelidiki saudaranya yang hilang dari kartu yang sama dengan Gi-hun. Para pemain diberi kesempatan lagi untuk berpartisipasi. Gi-hun pun kembali ke permainan. Begitu pula dengan Sang-woo yang sedang dikejar oleh kepolisian karena penipuan uang. Ali yang menyerang majikannya dan mengambil uang, pemain 101 yang dikejar gangster, Sa-biok yang ingin membawa orang tuanya keluar dari Korea Utara dan si kakek yang merasa kehidupan di luar yang begitu sengsara. Mereka pun dibawa ke tempat permainan dengan keadaan tidak sadar, kecuali Sa-biok yang berpura-pura pingsan. Detektif Junho mengikuti kendaraan yang ditumpangi Gi-hun secara diam-diam. Junho menyamar menjadi salah satu petugas dalam permainan itu. Banyak dari sebagian pemain yang kembali. Sa-biok menyelinap lewat ventilasi di kamar mandi. Ia mendapatkan petunjuk mengenai permainan selanjutnya, yaitu melelehkan gula.
Pemain 111 mendapatkan petunjuk dari kertas yang diselip dalam makanan. Sa Biok memberitahu petunjuk permainan kedua ke Sangwoo. Pada permainan kali ini, pemain harus memilih salah satu dari 4 pintu yang ada, yaitu lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Mereka harus mengukir gulali sesuai bentuk yang mereka pilih. Dengan ide Gi-hun, ia dapat menyelesaikan permainan itu dan si kakek terselamatkan juga berkat idenya. Ada salah satu pemain yang menyandera anggota staf dengan jabatan lebih tinggi dari segitiga. Pada akhirnya, pemain itu bunuh diri dan anggota staf yang membuka topeng tersebut dibunuh oleh pemimpin tertinggi. Junho pun mengambil topeng yang bersimbol kotak itu. Seusai permainan kedua, para pemain berbaris mengambil jatah makanannya. Tetapi, para geng dari pemimpin nomor 101 mengambil jatah makanan orang lain sehingga adanya pemain yang protes. Pemain tersebut dibunuh oleh pemain 101. Dari kejadian itu, akan terjadi perang pada malam hari. Pemain 111 diberikan informasi mengenai permainan selanjutnya dan bekerja dengan beberapa anggota staf untuk mengambil bagian organ dari pemain yang mati. Pemain 111 bergabung dengan geng pemain 101. Setelah lampu padam pada malam hari, kerusuhan pun terjadi. Banyaknya pemain yang saling membunuh. Sa Biok bergabung dengan kelompok Gi-hun dan bertarung melawan geng 101. Setelah si kakek memohon untuk menghentikan kerusuhan, berakhirnya tragedi dan anggota staf berdatangan. Pada permainan ketiga, semua pemain diharapkan membentuk tim yang terdiri dari 10 orang. Pemain 101 mengusir pemain 212 karena ia sudah mengetahui permainannya, sedangkan tim Gi-hun terdiri dari 3 perempuan dan 7 laki-laki. Permainan yang akan dimainkan adalah tarik tambang. Pertandingan pertama oleh tim 101 melawan tim 245 yang mempunyai anggota perempuan. Tim 101 pun menang dengan mudah. Pertandingan kedua oleh tim Gi-hun melawan tim 194 yang anggotanya laki-laki semua. Sebelum mulai, kakek memberitahu rencana berdasarkan pengalamannya untuk menang. Taktik kakek tersebut bisa dikatakan ampuh, tetapi pada pertengahan, musuh dapat memberikan perlawanan sehingga tim Gi-hun menjadi terpuruk. Berkat ide Sangwoo, tim mereka menang. Setelah itu, mereka membuat barikade untuk berjaga-jaga pada malam hari. Mereka bergantian berjaga agar menghindari kerusuhan. Di sisi lain, Junho mengetahui pengambilan organ pasar gelap yang dilakukan pemain 111. Setelah itu, terjadi kerusuhan di situ karena pemain 111 tidak diberitahu permainan selanjutnya. Frontman pun membunuh 1 anggota staf dan pemain 111. Ia melakukan perburuan untuk Junho yang telah kabur. Junho masuk ke suatu ruangan yang berisi informasi mengenai permainan dan data pemain, yang sudah berjalan selama lebih dari 30 tahun. Saudaranya, Hwang In-ho, adalah pemenang pada tahun 2015. Permainan keempat dilakukan berpasangan. Sangwoo bersama Ali, Sa Biok dengan pemain 240, dan Gi-hun bersama kakek. Karena jumlah pemainnya ganjil, Ninyeo adalah wanita terakhir yang berdiri dan dibawa pergi. Setelah memasuki arena permainan, semua pemain harus melawan pasangannya untuk mendapatkan semua kelereng milik pasangannya. Sangwoo dan Ali memainkan genap atau ganjil, begitu pula dengan Gi-hun dan kakek. Sa Biok dan Jiong memainkan permainan sederhana, yaitu melempar kelereng sedekat mungkin dengan tembok di menit terakhir. Sangwoo hampir kalah melawan Ali, tetapi ia memiliki ide licik sehingga Ali harus terbunuh. Jiong sengaja mengalah demi Sa Biok. Gi-hun yang hampir kalah, melakukan hal licik sehingga keadaan berbalik. Si kakek mengetahui kecurangan yang diperbuat Gi-hun,
tetapi ia dengan tulus hati memberikan kelereng terakhirnya. Setelah kembali ke asrama, ternyata Mingyeo yang tidak ikut bermain dikembalikan ke asrama. Datangnya para VIP yang ingin menonton dan bertaruh pada permainan selanjutnya. Pemain 69 melakukan bunuh diri karena telah mengalahkan istrinya pada permainan kelereng. Junho menyandera salah satu staf dan mengambil pakaiannya. Sebelum masuk ke arena permainan kelima, semua pemain harus memilih manekin yang menjadi urutan bermain. Gi-hun pun mendapatkan nomor urut terakhir, yaitu 16. Permainan pun dimulai dengan menyeberangi setiap dua pijakan kaca, yang salah satunya gampang pecah. Junho menginterogasi VIP untuk mendapatkan informasi dan melarikan diri dari pulau dengan peralatan selam. Ketika giliran pemain 101, ia tidak mau mengambil risiko sehingga tidak mau maju. Mingyeo pun maju mendekat pemain 101 dan jatuh bersama. Pemain 17 mengetahui cara membedakan kaca sehingga frontman mematikan setengah lampu. Pada akhirnya, pemain 17 didorong oleh Sang-woo. Sang-woo, Sa-byok, dan Gi-hun berhasil melewati permainan tersebut. Mereka bertiga menjadi finalis dan diberikan pakaian untuk makan malam mewah. Akan tetapi, perut Sa-byok tertancap kaca yang membuat ia sulit bergerak. Setelah makan malam, mereka bertiga diberikan pisau. Gi-hun ingin bekerja sama melawan Sang-woo, tetapi Sa-byok memiliki luka yang begitu parah sehingga ia meminta pada Gi-hun untuk menjaga saudaranya. Dengan kondisinya yang begitu parah, Gi-hun meminta bantuan. Setelah datangnya anggota staf, Sa-byok sudah meninggal dan terlihat Sang-woo yang menikamnya saat Gi-hun meminta bantuan. Junho sampai di pulau lain dan meminta bantuan, serta mengirim barang bukti dengan foto. Frontman dan pasukannya mengepung Junho. Frontman membuka topengnya dan membuat Junho terkejut karena ia adalah saudaranya. Junho pun ditembak dan dibiarkan di laut. Permainan terakhir yang menjadi penentuan antara Gi-hun dengan Sang-woo, yaitu Squid Game. Mereka berkelahi hingga salah satu sudah tidak berdaya. Gi-hun menang dalam perkelahian itu, tetapi ia ingin menghentikan permainan dengan pasal 3. Tetapi, Sang-woo merasa sangat bersalah pada dirinya sehingga ia bunuh diri. Gi-hun pun balik dengan hadiah uang yang begitu banyak. Sesampainya di rumah, ibunya Gi-hun telah meninggal. Setahun kemudian, ia mendapatkan kartu undangan dan pergi ke lokasi sesuai yang diberitahu. Ia menemukan si kakek yang masih hidup, tetapi sudah sekarat. Kakek itu aslinya seorang VIP yang ikut bermain permainan, yang bertujuan untuk hiburan atau mendapatkan kesenangan dari kehidupan. Dengan permainan terakhir dari si kakek, Gi-hun tersadar dan memenuhi janjinya. Gi-hun mengeluarkan saudara laki-laki Sa-byok dari panti asuhan dan memberikan ke ibunya Sang-woo, sekaligus sebagian uang. Gi-hun ingin meninggalkan negaranya demi putrinya, tetapi ia melihat seseorang bermain dakji. Gi-hun mengambil kartu dari pria itu dan menelepon nomor itu. Ia pun mengambil keputusan untuk mencari kebenaran. Season 1 berakhir, tidak jelas akan berlanjut season 2 atau tidak, tetapi nanti dilanjut kalau ada season selanjutnya. Itulah alur cerita Squid Game season 1. Menurut kalian, permainan mana yang kalian ingin mainkan? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye my girls.